Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil materi kami dengan judul keuntungan produsen. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian keuntungan, yang kedua, keuntungan produsen monopoli, yang ketiga, keuntungan produsen dalam pasar persaingan, yang keempat, perkembangan total cost atau TC, dan total revenue atau TR konstan. Pengertian keuntungan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, laba atau profit dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, laba dalam ilmu ekonomi adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya implisit maupun eksplisit. Yang kedua, keuntungan adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Selanjutnya, keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik. Yang berikut keuntungan produsen monopolis. Pasar monopolis merupakan salah satu tempat bertransaksi jual beli yang merupakan tempat para penjual. Para penjual tersebut dinamakan monopolis. Maka dari itu ada 5 keuntungan dari pasar monopolis tersebut. Yang pertama, hanya memiliki satu produsen. Yang kedua, penjual bebas menentukan harga produknya. Yang ketiga, adanya kreativitas dan inovasi. Yang keempat, pemberian hak cipta atau hak paten. Yang terakhir, biaya produksi yang dikeluarkan tidak banyak. Keuntungan produsen dalam pasar persaingan. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna, memiliki beberapa keuntungan bagi produsennya. Yang pertama, di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produksi. Yang ketiga, kebebasan bertindak dan memilih. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain atau dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Yang kedua, keuntungan pasar tidak sempurna bagi produsennya. Yang pertama, barang yang berkualitas. Yang kedua, profitnya lebih besar. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, bebas biaya produksi. Yang kelima, rendahnya resiko. Yang keenam, sedikit pilihan. Yang ketujuh, permainan dan diskriminasi harga. Dan yang terakhir, eksploitasi perkembangan total cost dan total revenue konstan. Para ekonom pada umumnya mempunyai asumsi bahwa tujuan akhir kegiatan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan adalah total penerimaan atau total revenue dikurangi total biaya atau total cost, P sama dengan total revenue kurang total cost. Yang berikut fungsi produksi menjelaskan jumlah maksimum produk atau output yang dapat dihasilkan perusahaan untuk setiap kombinasi faktor produksi atau input pada tingkat teknologi yang sekarang. Produk total dalam jangka pendek dari dua input tersebut jumlah mesin tetap atau input tetap, sementara jumlah tenaga kerja dapat ditambah atau dikurangi atau input variabel. Apa dampaknya terhadap jumlah output? Marginal produk adalah perubahan produk total sebagai akibat perubahan pada penggunaan input variabel. Yang berikut contoh dari produksi total dan produksi marginal. Teman-teman bisa lihat di slide. Yang berikut kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, keuntungan, laba atau profit dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, laba dalam ilmu ekonomi adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya atau biaya implisit maupun biaya eksplisit. Yang kedua, keuntungan pasar monopoli yaitu hanya memiliki satu produsen, penjualan bebas menentukan harga produknya, adanya kreativitas dan inovasi,
pemberian hak cipta atau hak paten, dan biaya promosi yang dikeluarkan tidak banyak. Yang ketiga, keuntungan produsen dari pasar persaingan. Di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produksi. Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain, atau dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Sekian dan terima kasih.